Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah dan salawat pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih kepada adik-adik panitia yang sudah mengundang saya pada malam ini di acara Pasenta, ya, dan selamat malam juga, dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, assalamualaikum juga untuk para peserta. Ya. Jadi sesuai dengan permintaan dari panitia yang minta saya untuk mengisi tentang rencana asuhan keperawatan, ya. Jadi bagi adik-adik yang belum sama sekali terpapar dengan proses keperawatan, yang perlu saya jelaskan adalah rencana asuhan keperawatan itu hanya salah satu dari 5 proses, ya, 5 proses keperawatan, ya, atau 5 proses asuhan keperawatan. Jadi rencana asuhan keperawatan ini hanya salah satu prosesnya, ya. Nah, sebelum kita ke 5 proses ini, ya, saya ingin tanya dulu, ya, adik-adik pernah nggak melihat buku ini? Ya, dari yang sebelah kiri nursing diagnosis, ya, kemudian di tengah ada nursing outcomes classification atau sering kita sebut dengan NOC, dan yang paling kanan itu ada nursing intervention classification atau NIC, ya. Nah, ini, ya, kalau kita mau menyusun sebuah rencana asuhan keperawatan atau memberikan asuhan keperawatan kepada pasien, maka 3 buku ini wajib bagi mahasiswa keperawatan. Ya, jadi wajib apa? Apakah saya wajib punya? Tidak, tapi wajib dibaca, gitu. Ya, kenapa? Karena dasarnya semua dari sini. Ya, walaupun di beberapa tempat nggak semua negara menggunakan. Jadi sebenarnya diagnosa keperawatan itu bukan hanya Nanda yang mengeluarkan, ya. Sebelah kiri itu disebut dengan Nanda. Yang paling kiri nursing diagnosis itu biasa kita singkat dengan Nanda, ya. Jadi North American, ya, diagnosis, ya. Ya, jadi ya, jadi 3 buku ini ada dasar, ya. Kenapa dasar saya katakan? Karena buku paling kiri itu ketika kita mau mengangkat diagnosa keperawatan, maka kita melihat tanda-tanda yang ada pada pasien. Nah, lihatlah di situ. Oh, kalau si pasien BAB cair sekian kali, lebih dari 5 kali, ya. Kemudian turgor kulit buruk, ya, kemudian matanya cekung, maka masalah keperawatan apa yang perlu kita angkat? Itu lihatnya, atau masalah keperawatan apa yang cocok? Itu lihatnya di buku nursing diagnosis, ya, di Nanda. Kebanyakan Indonesia atau mayoritas perawat Indonesia itu atau institusi pendidikan Indonesia menggunakan rujukannya Nanda, walaupun sebenarnya ada banyak yang lain, ya, jadi nggak harus Nanda juga. Nah, kemudian setelah kita mengangkat, oh ternyata ini loh diagnosa keperawatannya atau masalah keperawatannya, ya, lantas apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi masalah ini? Maka kita membuat tujuan-tujuan, ya, tujuan-tujuan yang kita buat, kriteria hasil yang kita buat untuk menyelesaikan masalah itu di mana landasannya, dasarnya itu ada di NOC, Nursing Outcomes Classification, ya. Nah, selanjutnya, ya, kita sudah membuat tujuan. Setelah sekian hari perawatan, saya mau pasien saya begini. Nanti kita bahas lebih rinci, ya. Nah, itu lantas bagaimana cara saya, intervensi apa yang harus saya berikan untuk mencapai tujuan saya ini? Itu lihatnya di mana? Di Nursing Intervention Classification. Oh Bu, saya alergi, buku ini 3-3-nya bahasa Inggris, saya alergi dengan bahasa Inggris. Jangan takut, sekarang ada buku versi bahasa Indonesianya, ya. Jadi cari tahu, sekarang 3-3-nya ini ada buku versi bahasa Indonesia, ya. Kalau kalian susah dapat yang versi bahasa Indonesia, jangan pernah alergi dengan yang bahasa Inggris, ya. Jadi saya tekankan sekali lagi, 3 buku ini adalah buku yang sangat penting, ya. Oke. Nah, ini dia proses asuhan keperawatan.
Ya. Oke. Ini dia proses asuhan keperawatan. Ada 5 ya. 5 proses asuhan keperawatan, yaitu yang pertama pengkajian, ya. Yang kedua diagnosis, yang ketiga perencanaan ataupun intervensi, ataupun sering kita sebut dengan Renpra atau rencana asuhan keperawatan yang akan kita bahas pada malam ini. Ini proses yang ketiga, ya. Setelah Renpra itu ada implementasi dan evaluasi, gitu. Ya. Nah, pengkajian, diagnosis, implementasi, dan evaluasi saya hanya bahas sekilas pada malam ini karena kita lebih fokus kepada rencana asuhan keperawatan. Ya, tapi saya akan bahas juga karena ada yang belum terpapar. Ya, oke. Kita lihat yang pertama adalah pengkajian keperawatan. Sebenarnya apa sih pengkajian keperawatan? Ya, tahap awal. Jadi pengkajian itu sebenarnya proses yang kita lakukan pertama kali ketika pasien datang untuk mendapatkan data-data sebanyak-banyaknya dari pasien. Data apa? Data terkait dengan masalah kesehatan yang dialami. Ya. Jadi bagaimana cara kita mengkaji? Ya. Data itu kita bisa dapat dari mana? Dari pasiennya, dari keluarga pasiennya, ya, dan dari pemeriksaan kita. Ya. Jadi ada banyak cara kita untuk memperoleh data. Nah, tadi saya katakan dari pemeriksaan kita. Pemeriksaan kita itu bisa melalui observasi atau pengamatan kita. Oh, misalnya pasien datang. Pasien datang, kita lihat dia memegang perut, kemudian wajahnya meringis. Ya, itu adalah data hasil observasi namanya. Ya. Kemudian dari mana lagi data dapat kita peroleh? Ya. Yang kedua adalah wawancara, ya. Jadi atau disebut juga dengan anamnese. Wawancara ini disebut juga dengan anamnese. Ya, jadi kalau ada yang pernah dengar anamnese, itulah wawancara. Jadi ketika dia datang misalnya dari pintu, kita bertugas di IGD misalkan, ya. Kita lihat pas dia datang, ketika dia datang, dia memegang perut, wajahnya meringis, ya. Kemudian dia datang mendekati kita tanyakan, ada yang bisa saya bantu? Apa yang ibu rasakan? Ya, nah dia bercerita, itu namanya wawancara atau anamnese. Ya, dia katakan, oh saya sakit perut. Ya, udah seminggu ini saya muntah mencret. Ya, selain itu tadi misalnya kita lihat di observasi juga dia terlihat lemah misalkan. Ya, jadi ya konsultasi dengan wawancara juga sama ya. Kemudian data yang kita dapatkan juga bisa berupa melalui pemeriksaan fisik. Nah, jadi tadi sudah kita observasi atau inspeksi namanya, ya. Kemudian kita wawancara atau anamnesa, kemudian pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik ini kita periksa, itu akan mendapatkan data objektif di situ. Kalau yang kita dapat dari wawancara atau anamnesa, itu kita akan mendapatkan data subjektif, ya. Apa yang dikatakan pasien itu adalah data subjektif, tapi yang kita dapat dari observasi dan pemeriksaan fisik itu adalah data objektif, ya. Pemeriksaan fisik itu metodenya banyak. Saya nggak jelaskan malam ini semua karena apa? Ini mata kuliah seharusnya kita belajar 1 blok ya. Jadi tidak mungkin kita bahas dari pengkajian sampai evaluasi dalam 1 jam kurang lebih efektifnya. Jadi itu tidak mungkin. Tapi kalau ada yang ingin ditanyakan di luar ini, silahkan hubungi saya ya. Nah, jadi pemeriksaan fisik ini salah satunya head to toe ya. Jadi kita meriksa kepala. Jadi pemeriksaan fisik juga ada beberapa metode. Yang pertama ada inspeksi, yaitu melihat, kemudian palpasi ya, palpasi itu menekan, kemudian auskultasi, mendengar ya, dan inspeksi, palpasi, perkusi ya, perkusi mengetuk, dan auskultasi tadi. Jadi ada 4 mekanismenya. Oke, kemudian juga cara memperoleh data lainnya pemeriksaan laboratorium dan tambahan ya. Jadi misalnya kita lihat dia sudah kita palpasi, sudah kita perkusi, kita dapatkan turgor kulitnya buruk misalkan ya.
oh ini sudah sepertinya sudah ada tanda-tanda dehidrasi. Ya, bagaimana kondisi elektrolitnya? Kita juga perlu memeriksakan pemeriksaan laboratorium untuk data tambahan, ya. Oke, diagnosa keperawatan. Kemudian kita ke proses yang kedua, yaitu menyusun diagnosa keperawatan. Nah, sebenarnya ya berbeda. Jadi mahasiswa sekarang kadang-kadang bingung antara istilah masalah keperawatan dengan istilah diagnosis keperawatan. Jadi itu dua hal yang berbeda, ya. Masalah keperawatan yaitu dari mana kita bisa melihat dari list masalah-masalah keperawatan yang ada di buku Nanda tadi. Ya, nanti saya coba perlihatkan, ya. Nah, lantas diagnosis keperawatan yang mana yang dikatakan diagnosis keperawatan? Diagnosis keperawatan itu terdiri dari masalah, etiologi, dan tanda. Ya, jadi PES, problem, etiologi, dan symptoms. Ya, ketika ada tiga-tiganya baru dikatakan diagnosis keperawatan. Misal saya sampaikan, kalau hanya disebut ansietas atau cemas, ya, atau hanya disebut ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh, ya, itu kita sebut dengan masalah keperawatan. Tapi kalau disebut ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan asupan atau intake makanan yang kurang, ditandai dengan pasien tidak menghabiskan makanan atau pasien hanya mampu menghabiskan 1 sendok makan, ya, dalam 1 kali waktu makan, terjadi penurunan berat badan, kemudian dan lain-lain, itu dikatakan diagnosis keperawatan. Ya, jadi beda antara, jadi di dalam kalimat diagnosis tadi di situ ada masalah, yaitu ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Kemudian ada etiologi di situ. Etiologinya apa? Berhubungan dengan apa tadi? Intake yang kurang. Berarti etiologinya atau penyebabnya adalah intake. Intake itu asupan, ya. Asupan yang kurang itu sebagai etiologi. Ditandai dengan. Nah, ditandai dengan, setelah kata-kata ditandai dengan, di situ terdapat simptom-simptomnya apa? Seperti yang saya katakan tadi, berat badan menurun, ya. Kemudian lain-lain. Itu baru dikatakan diagnosis keperawatan. Jadi istilahnya beda sebenarnya, ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini tujuan diagnosa keperawatan saya lewatkan, ya. Nah, setelah kita menentukan diagnosis keperawatan, sebenarnya untuk mengajarkan diagnosis keperawatan ini butuh satu pertemuan yang sendiri, ya. Butuh pertemuan yang sendiri. Jadi saya nggak bahas malam ini, ya. Jadi bagaimana cara merangkum data. Tadi kan data kita dapat dari banyak hal. Ada dari wawancara, ada dari kita periksa. Kan itu datanya sangat heterogen, ya. Nah, bagaimana kita mengambil data-data itu, mengumpulkan data-data itu, merumuskan, data ini cocok, sepertinya lebih cocok ke masalah keperawatan yang ini. Data ini ke masalah keperawatan B, data ini ke masalah perawatan C. Jadi itu juga butuh sesi tersendiri, ya. Oke. Nah, setelah masalah keperawatan kita susun, ya, diagnosa keperawatan kita susun, kita harus menentukan diagnosa keperawatan apa yang paling utama, yang kedua, yang ketiga, yang mana yang paling prioritas menurut kita, ya. Prioritas itu dari mana kita tentukan? Nah, dari sini, ya. Prioritas masalah keperawatan itu bisa dengan berdasarkan apa hal yang paling mengancam hidup, ya, atau mengancam kesehatan atau mengancam jiwa, ya, kata-kata lainnya. Kemudian bisa juga berdasarkan kebutuhan Maslow. Jadi kalau Maslow itu kan ada kebutuhan, ya, kalau Maslow kan dia ada kebutuhan dasar, ya. Jadi sampai yang paling tinggi itu adalah aktualisasi diri. Jadi boleh juga berdasarkan itu. Nah, ini dia, ya, perbedaan antara diagnosa keperawatan dengan diagnosa medis.
ya nanti bisa dibaca. Jadi sebenarnya masalah keperawatan itu dia lebih berfokus pada respon, bagaimana respon kliennya, ya. Oke, ini langkah-langkah menyusun diagnosa keperawatan, ya. Jadi tadi diagnosa keperawatan itu ada yang aktual. Aktual artinya memang sudah terjadi. Potensial atau risiko dia belum terjadi tapi kemungkinan akan terjadi, ya. Ini kemungkinan kalau Copernicus dia bagi 5, tapi pada umumnya kita menggunakan 3 ini, ya. Ada diagnosa keperawatan aktual, risiko, dan diagnosa keperawatan sejahtera. Sejahtera atau willingness itu adalah kondisi klien yang sudah bagus. Misalnya ibunya menyusui dengan baik. Ada di Nanda itu. Dari mana kita bisa melihat list diagnosa itu di mana di Nanda, ya. Jadi di Nanda itu ada readiness bahasanya kalau yang bahasa Inggris, ya. Kesiapan dari ibu menyusui, ya. Jadi seorang ibu menyusui yang dia memang sudah siap, maka itu dikatakan diagnosa keperawatan readiness. Untuk apa kita angkat menjadi diagnosa juga? Apakah kita harus mengatasi masalah? Apakah itu masalah keperawatan ataukah kita harus mengatasi? Ya, itu tetap kita angkat sebagai apa? Agar ke depannya untuk kita mempertahankan kondisi tersebut ke depannya. Jadi pasien belum tentu dia tahu apakah yang dilakukan itu sudah benar atau tidak. Dia belum tentu tahu. Makanya kita mengangkat diagnosa itu untuk kita mengatakan kepada dia, menjelaskan kepada dia bahwa apa yang dilakukan itu sudah benar, seperti itu, ya. Nah, ini yang saya jelaskan tadi, komponen dari diagnosa keperawatan, ya. Nah, kita lanjut ke langkah-langkah perencanaan, ya. Nah, kita lihat tabelnya. Oke. Ya, kita coba lihat tabel dulu. Nah, ini contoh perencanaan keperawatan. Ya, ini contoh perencanaan keperawatan. Jadi Renpra tadi, rencana asuhan perawatan seperti ini, disusun dalam bentuk yang seperti ini. Ada tanggal, diagnosa keperawatannya apa. Misalkan tadi kita sudah mendapat diagnosa keperawatan ada 5 misalnya, ya, atau 3. Nah, kita susun di perencanaan keperawatannya. Jadi yang pertama ada diagnosa tanggal, diagnosa keperawatan, tujuan, kriteria hasil, intervensi, dan rasionalisasi. Oke, kita lihat satu-satu. Tanggal ini diisi dengan tanggal kita menyusun. Jadi ada yang tidak menuliskan tanggal tapi diganti dengan nomor, itu boleh, ya. Tanggal ini diisi dengan tanggal berapa diagnosa ini atau perencanaan keperawatan ini kita kita rencanakan, ya, kita tuliskan. Diagnosa keperawatan dituliskan berdasarkan diagnosa yang paling prioritas. Ya, misalnya pasiennya ada nyeri, pasiennya juga nutrisinya kurang, pasiennya juga diare, pasiennya juga kebutuhan cairannya kurang. Jadi dari beberapa masalah itu apa yang paling prioritas itu yang kita tuliskan pertama. Kemudian yang kurang prioritas kedua, dan seterusnya. Ya, jadi dituliskan berdasarkan yang prioritas. Tujuan dan kriteria hasil, ya. Ini boleh digabung menjadi satu kolom juga boleh, dipisah seperti ini juga boleh. Ya. Tujuan dan kriteria hasil itu harus SMART, ya. Nih. Jadi tujuan dan kriteria hasil harus SMART. SMART itu apa? S itu adalah spesifik. Ya, spesifik artinya di dalam kata-kata tujuan harus ada tertulis kita maunya apa, ya. Misalnya pasien dengan ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh, maka yang kita harapkan adalah nutrisinya seimbang, kebutuhan nutrisinya terpenuhi. Nah, itu harus ada di kata-kata tujuan, ya. Harus spesifik. Nah, kemudian miserable. Miserable itu bisa diukur, ya. Bisa diukur seperti apa? Misal, saya tidak tulis di sini, ya. Misalnya seperti ini. Setelah 3 kali perawatan,
kebutuhan nutrisi pasien terpenuhi ya dengan kriteria hasil. Yang pertama, pasien makan atau pasien menghabiskan porsi makan yang diberikan, atau pasien menghabiskan atau pasien makan 2/3 porsi yang diberikan, atau terjadi kenaikan berat badan selama perawatan ya. Misalnya kita nggak membuat target berapa kenaikan, atau boleh juga terjadi kenaikan berat badan sesuai dengan ideal ya, atau sesuai dengan IMT. Kemudian misalnya ya seperti itu. Jadi kita bisa mengukurnya nanti ya. Nggak bisa seperti ini kita tulis dengan kriteria hasil tanda-tanda vital normal, tapi kita nggak menulis berapa tanda-tanda vital normal, itu nggak bisa. Jadi tuliskan berapa tanda-tanda vital normal pada pasien ini ya. Jadi tanda-tanda vital itu berbeda usia, berbeda tingkat normalnya ya. Jadi misalnya suhu 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Itu kalau kita tulis seperti itu, bisa nggak kita ukur? Bisa ya. Jadi kita ukur di pasien, oh suhunya 37,0, berarti sudah tercapai apa yang kriteria hasil yang kita harapkan. A ya, kemudian kita ke A achievable ya. Achievable itu artinya dapat dicapai ya. Dapat dicapai maksudnya adalah mungkin untuk kita capai. Misalnya pasien yang nyeri ya, nyeri bersalin, kita mengangkat diagnosa nyeri ya. Harapan kita dalam 2 kali atau 1 kali 24 jam nyeri berkurang, dengan skala nyeri dibuktikan dengan skala nyeri menjadi dari 5 menjadi 3 atau 2 misal ya, atau skala nyeri menjadi 0 misalnya ya. Nah, kalau pada pasien bersalin boleh nggak kita buat seperti itu? Bisa. Tapi kalau pada pasien nyeri karena fraktur, kita buat 1 kali 24 jam nyerinya hilang, itu nggak mungkin ya. Kalau pasien bersalin normal, dia nyerinya kan hanya pada saat dia bersalin, beda dengan SC ya. Nah, kalau pasien yang SC kita buat 1 kali 24 jam nyeri hilang sama sekali, itu nggak mungkin, nggak achievable, nggak bisa kita capai ya. Kemudian R, reasonable. Jadi ada alasan mengapa kita membuat kriteria hasilnya seperti itu. Ada alasan yang ilmiah ya. Kemudian T, time ya. Jadi ada target waktu. Kapan target kita masalah itu selesai? Nanti saya tuliskan deh ya, saya kelupaan contoh kalimat dari tujuan dan kriteria hasil ya. Nah, kemudian ya, kita ke intervensi. Intervensi ya, dari mana kita bisa melihat intervensi yang cocok atau sesuai untuk nyeri? Misalnya, di mana itu tadi di NIC ya. Nanti saya akan berikan bonus kepada kalian bagaimana cara melihat NIC dan NIC-NOC yang bahasa Inggrisnya ya. Oke. Kemudian rasionalisasi juga ada di NIC ya. Jadi untuk apa kita membuat mengapa kita melakukan intervensi seperti itu ada di NIC. Intervensi, jangan lupa intervensi itu bukan hanya intervensi mandiri, tapi juga ada kolaborasi ya. Intervensi kolaborasi juga ada ya. Jadi itu perlu dilakukan. Oke, sampai di sini dulu ya. Nanti kalau ada yang perlu didiskusikan silahkan, saya akan kasih contoh. Saya nggak lanjutkan ke implementasi dulu ya karena waktu kita terbatas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.